Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, dan juga yang sama-sama kita hormati Direktur Rasuli Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini guna menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan melanjutkan kewajiban untuk terus belajar, lebih-lebih mempelajari tuntunan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dan apa yang kita lakukan ini menjadikan diri kita semua ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, Rajab ya, bulan Rajab satu bulan yang agung di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali melantunkan doa Rajabiyah. Insyaallah sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita dipertemukan nantinya dengan bulan agung, bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir bulan Rajab ini ya, kalau di tahun ini tepatnya insyaallah hari Jumat besok tanggal 27 Rajab, itu pada masa Rasulullah terjadi peristiwa disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal penting ya, sebelum kita lanjutkan kajian kita, bahwa kalau baginda Nabi itu memang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi memang secara khusus Allah sebut sebagai hamba Allah, hamba dia, hambanya. Nah, tentu kita juga semuanya umat baginda Nabi Muhammad SAW ini juga ingin diakui sebagai hamba Allah, kan begitu. Nah, kira-kira apa yang poin penting yang harus kita lakukan agar kita juga diakui sebagai hamba Allah? Maka satu poin penting yang di lanjutan ayatnya, asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi aktivitas hamba itu tidak jauh-jauh dari masjid ke masjid. Jadi itu hamba Allah. Tentu tidak hanya semata sholat maktubah, karena fungsi masjid itu banyak. Fungsi masjid juga ada fungsi tarbiyah, pendidikan, fungsi pemberdayaan ekonomi, banyak fungsi masjid banyak. Kepedulian sosial di situ juga ada. Nah, seorang hamba itu hatinya tidak akan pernah lepas dari masjid itu. Maka insya Allah kalau kita semua istiqamah untuk terpaut hati kita dengan masjid, maka insya Allah kita pun juga akan diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, salah satu bentuk cara kita untuk memfungsikan masjid dengan baik ya, diantara dengan kajian-kajian seperti siang ini. Siang ini kita lanjutkan insyaallah sesi terakhir kajian tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat ke-16 sampai 18. Insyaallah tidak banyak poin yang perlu dijelaskan panjang lebar ya, makanya insyaallah selesai.
karena ini nyambung ya. Kita awali dengan mengaji seperti biasa. Kalau pegang mushaf monggo dibuka biar dapat pahala setiap huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Para jemaah, mari kita coba sedikit demi sedikit apa yang bisa kita ambil manfaat atau hikmah dari kajian siang ini. Baik, pada awal ayat 16 Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah kul, katakanlah oleh Muhammad. Sering kita dapati kata perintah kul ini ya. Jadi saya ingin mengulang singkat saja karena insyaallah sudah sering saya sitir. Kata perintah kul ini ada dua pesan penting yang harus kita pahami. Ketika Allah memulai dengan kul, katakan Muhammad, itu bukan sia-sia. Yang pertama itu menunjukkan bahwa Nabi menyampaikan semua ayat Al-Quran. Tidak ada yang dihilangkan oleh Nabi. Kenapa bisa demikian? Karena sungguhnya kalau berpikir sederhana, Nabi tidak perlu mengulang kata kul, katakanlah Muhammad, tidak perlu. Yang penting Nabi menyampaikan isi dari apa yang harus dikatakan, kan begitu. Tapi karena ini bagian dari Al-Quran, ya, maka Nabi tetap mengulang itu dengan dalam setiap semisal pada awal ayat ini banyak sekali ayat yang di awal kata kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, itu banyak. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah menyembunyikan ayat, meskipun itu kalau mau pakai akal-akalan itu tidak perlu disampaikan, toh yang penting isinya disampaikan sudah selesai. Kemudian yang kedua, setiap ada kata kul, meskipun itu ditujukan pada Nabi, itu sungguhnya juga ditujukan pada kita. Kita pun harus punya sikap yang sama sebagaimana sikap yang diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam kaidahnya itu disebut dengan dzikrul khas wa iradatul 'am. Yang memang dituju cuma satu, yaitu Nabi, tapi maknanya untuk kita semua. Kita pun juga harus menyatakan yang sama, sikap yang sama, sebagaimana Nabi diperintahkan untuk menyatakan dan menyikapi dengan sikap yang seperti yang akan kita kaji ini. Baik, apa sih yang mesti disampaikan Nabi? Atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi atu'allimuna, makna asalnya tu'allimun itu mengajarkan, tapi makna yang dikeni atukhbirunallah, apakah mereka mau menghabarkan, memberitahukan kepada Allah bidinikum, dengan agama mereka. Ini katanya dengan ayat sebelumnya pada ayat ke-14, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamu. Ada sekelompok dari Bani Asad, orang-orang Badui, Arab Badui, datang kepada Rasulullah yang kemudian menyatakan kami telah beriman. Tapi pernyataan itu sungguhnya hanya pernyataan iman di bibir saja. Perbuatan mereka belum menunjukkan sosok yang beriman, yang kemudian mereka juga iman mereka tidak masuk dalam hatinya, karena Allah menyebutkan pada kajian pada ayat ini
walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi kamu tidak berhak untuk menyatakan kami beriman. Kamu boleh saja menyatakan kami telah Islam. Kami telah masuk Islam dengan baca kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu di Islam saja. Tapi karena imanmu itu tidak masuk ke hatimu, sementara perbuatanmu, tindakanmu, ucapanmu itu tidak mencerminkan orang yang beriman, kamu tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Orang beriman itu harus mampu mencerminkan semuanya, hatinya, perbuatannya sebagai seorang mukmin. Nah, ketika mereka menyatakan begitu, itu kan hendaknya maunya itu kan menyelamatkan diri, hendak menipu Rasulullah, pura-pura beriman. Oleh Allah itu ditegur kan begitu. Nah, juga dilanjutkan pada ayat ini, kul atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu ingin memberitahu Allah dengan keyakinan agamamu itu? Kamu menyatakan beriman itu Allah tahu loh yang sebenarnya. Itu hanya di pernyataan di mulutmu saja. Kamu sebenarnya belum beriman. Iman itu belum masuk dalam hatimu. Jadi ini juga kita kadang kan ada orang yang ngaku-ngaku beriman tapi perbuatannya enggak mencerminkan orang yang beriman. Mun engkau mukmin sejati. Nah, ini sikap kita gimana? Mestinya kamu tidak bilang begitu. Kenapa? Karena kamu itu belum menunjukkan pribadi orang yang beriman. Seperti halnya juga Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk menyatakan hal seperti itu. Kenapa Allah mengingatkan begitu? Atu'allimunallaha bidinikum. Apa kamu hendak menghabari Allah, memberitahu Allah dengan keyakinan agamamu yang dangkal begitu, yang hanya di bibir saja? Padahal wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Padahal Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu hakikat imanmu seperti apa. Makanya Allah enggak terima, enggak mau katakan Muhammad, mereka enggak berhak untuk menerima pernyataan amanah, tapi cukup berkata aslamna. Kami telah masuk Islam dengan baca dua kalimat syahadat. Ini lanjutan dari kajian sebelumnya pada ayat yang ke-14. Tapi hal poin penting yang mungkin kita bisa gali ya. Ini kalau dalam kajian tafsir, ketika Allah menggunakan kalimat atu'allimunallaha bidinikum, apakah kamu hendak memberitahu Allah dengan keyakinan agamamu itu disebut dengan istifham ingkari litaubih. Satu pertanyaan memang dari Allah, tapi tujuannya untuk mengingkari. Maknanya kamu itu semestinya tidak perlu begitu, tidak perlu keluar kami beriman, padahal sejatinya imanmu itu belum masuk ke hatimu. Itu diingkari Allah. Kamu tuh semestinya begitu, cuma Allah bentuk pertanyaan agar lebih komunikatif. Kamu nggak layak bilang begitu, atau bahkan mengatakan kamu nggak sopan, nggak elok bilang begitu. Padahal kamu itu nyata-nyata belum sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Cuma di hadapan Nabi kamu bilang begitu. Kamu itu nggak layak, nggak semestinya kamu begitu. Itu namanya kalimat pertanyaan tapi untuk mengingkari. Tapi ada pesan lain yang menurut saya lebih urgen daripada itu karena litaubih. Jadi Allah memang nada bertanya, tapi sungguhnya untuk mencela. Kenapa? Karena yang namanya pernyataan amanah itu kan dibantah oleh Allah, enggak, kamu enggak beriman. Sampai bertanya, ini untuk mencela. Jadi kalau dalam kajian tafsir itu mereka itu merasa menjadi orang beriman, padahal imannya belum masuk pada hati mereka, dicela Allah. Jadi dipertanyakan begitu. Atu'allimunallaha bidinikum. Itu pertanyaan, tapi ini mempertanyakan. Kamu menyatakan beriman itu benar tak? Gitu ya. Jadi itu untuk mencela sesungguhnya. Jadi mereka itu ingin diingatkan oleh Allah, kamu itu
imannya masih dangkal, imannya masih banyak pura-pura gitu kan, ngaku beriman tapi sikap perbuatan dan ucapanmu tidak menunjukkan pribadi mukmin gitu. Kajian kita kemarin itu, jadi mereka yang menyatakan amanah itu dicela oleh Allah karena tahu faktanya, bukan tidak boleh bilang amanah, boleh, boleh. Kalau memang kita memang sudah sungguh-sungguh untuk istiqomah dengan iman kita. Cuma ini kasusnya kan kasus pada saat ayat ini diturunkan, yaitu dari Bani Asad, sekelompok orang dari Bani Asad yang datang Rasul kemudian menyatakan kami telah beriman ya Rasulullah. Padahal mereka sungguhnya masih di bibir saja dan ada motif lain gitu. Motif lain itu mereka ingin selamat, tidak terganggu karena sudah bergabung dengan kaum muslimin. Tidak ada yang berani mengganggu. Sehingga ketika ditanyakan oleh Allah, "Tu'allimun Allah bidinikum?" Itu Allah ingin mencela kamu itu loh. Kamu gaya-gayaan nyatakan beriman padahal imanmu itu belum masuk ke hatimu. Jadi itu nada bertanya tapi litaubih. Ada makna lain nih Bapak Ibu rahimakumullah. Allah mengaitkan pernyataan mereka amanah itu yang kemudian dipertanyakan oleh Allah, ya atu'allimun Allah bidinikum, itu dengan kalimat Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi pertanyaan Allah ini makna yang kedua, Allah ingin menegaskan kamu tuh berarti dengan gayamu itu pamer bahwa kamu beriman itu kan kamu berarti nggak kenal dengan sifat Allah yang namanya sifat ilmu. Orang yang memang sudah tahu bahwa Allah punya sifat ilmu itu nggak perlu beritahu kepada Allah, Allah mesti tahu kan begitu. Orang yang masih pamer pada Allah berarti dia belum kenal dengan sifat ilmu Allah. Jadi, nah ini pesan kedua ini penting juga untuk kita. Jadi artinya kita nggak perlu pamer-pamerkan diri orang yang beriman. Ya laksanakan aja apa kewajiban kita sebagai orang beriman. Tidak perlu bangga-bangga diri apa sampai disampaikan secara eksplisit. Ya nggak perlu gitu. Kenapa? Itu seakan-akan kita menafikan, seakan-akan kita tidak sadar bahwa sungguhnya apapun perbuatan kita itu Allah pasti tahu. Jadi tidak hanya yang zahir, tidak hanya yang tampak, yang batin pun, perkataan hati pun Allah pasti tahu. Ancen dengan enggak dinten pakun ni gawan dengan ya Allah. Tahu sabala ya Allah tenggolo makan masjid ya Allah. Tahu sa ketika dinten tak mampi. Allah pakun ngakeli. Jadi baik yang ilmu Allah itu baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang sir maupun alani, yang rahasia, sir maupun yang ditampakkan, Allah tahu. Yang dahulu Allah tahu, yang akan datang Allah tahu. Makanya pada ayat ini diakhiri dengan kalimat Allahu ala kulli syai'in alim. Allah bikulli dengan segala bikulli syai'in dengan segala sesuatu, alimun ala Maha mengetahui. Jadi para ulama itu kalau kajian tauhid yang namanya ta'alluq sifat ilmu Allah itu semuanya. Ilmu Allah itu berkaitan dengan semuanya, mulai dari yang wajibul wujud. Allah tahu dengan dirinya, dengan zatnya. Allah tahu bahwa dia zat Tuhan satu-satunya, dia punya sifat-sifat kemahaan yang paling maha. Allah sadar, Allah tahu itu. Kemudian ta'alluq sifat ilmu juga berkaitan dengan mustahil. Allah tahu bahwa dia tidak punya anak, mustahil dia punya anak. Allah tahu bahwa mustahil dia punya istri. Allah tahu bahwa mustahil baginya syarikun, ya, sekutu baginya. Allah tahu kan itu mustahil bagi Allah. Termasuk Allah tahu pada segala yang mungkinan. Yang mungkinan. Jadi panjenengan habis ini mau kemana? Allah tahu. Ketika itu. Nah ini akan melahirkan
satu karakteristik atau khosois. Apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia? Kita kan juga tahu gitu ya. Jadi apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia itu? Jadi para ulama itu setidaknya ada 4 keistimewaan, 4 karakteristik yang membedakan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah. Yang pertama, karakteristik pertama, ilmu Allah itulah kamil, sempurna. Jadi ilmu Allah itu meliputi semuanya, sempurna. Baik yang global maupun yang rinci, Allah tahu. Yang sempurna. Jadi banyaklah kita mungkin apalah, ahli apa gitu. Yang bikin bangunan ini, saya yakin nggak tahu berapa butir pasir yang digunakan untuk bikin bangunan ini. Kira-kira tahu nggak? Tukangnya ini yang bikin bangunan ini berapa butir pasir yang dipakai? Gitu. Hitungan pasirnya. Jangankan pasir, mungkin batanya berapa bata dipakai, itu mungkin nggak ngitung, nggak tahu. Padahal dia yang bikin. Kan tapi ilmu Allah itu kamil, sempurna. Jadi meliputi semuanya. Ini nanti kembali diingat. Jadi biar kita ini tidak mahjubun bi'ilmillah. Kita ini terhalang dengan ilmu Allah. Karena wajib ini hukumnya akidah kita. Yang kedua, karakteristik ilmu Allah itulah qadim, terdahulu. Allah itu tidak didahului dari tidak tahu. Kalau kita ini pasti didahului dengan tidak tahu. Awalnya tidak tahu, karena belajar baru tahu. Gitu. Kadang belajar pun belum tentu langsung tahu. Kan dalam Al-Qur'an sebutnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian semula tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Baru akan tahu setelah Allah kasih fasilitas apa? Wallahu ja'alakum gimana itu? Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Jadi fasilitasnya ada pendengaran. Ini cara kita mendapatkan ilmu, ada penglihatan dengan membaca, memperhatikan, itu dapat ilmu. Dengan akal dapat ilmu. Tapi kalau itu difungsikan dengan baik la'allakum tashkurun. Kalau enggak, maka tidak ada ilmu yang bisa diperoleh, karena fasilitas yang Allah berikan untuk mendapatkan ilmu yang semula kita enggak tahu apa-apa, tidak kita gunakan dengan baik kan. Akhirnya nggak ada ilmu yang diperoleh. Nah, tapi ilmu Allah tidak didahului dengan tidak tahu. Ini yang bedakan. Kalau kita awalnya tidak tahu. Yang ketiga adalah inkisyaf. Jadi inkisyaf itu terungkap. Tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya oleh Allah itu terbuka. Kalau kita kan mungkin ketika disimpan, ketika mungkin tidak diberitahukan, orang mungkin tidak tahu. Ya. Tapi bagi Allah nggak ada yang tidak diketahui. Semuanya terbuka bagi Allah, terang benderang sampai pada hati kita. Makanya kajian kemarin pada akhir surah Al-Baqarah, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu," ini ya, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, pasti akan dihisab oleh Allah. Yang terdapat dalam hati ini, mulai kita kufur pada Allah, kita dhalim, kita punya sifat dengki, akan dihisab oleh Allah. Nggak ada yang tersembunyi dalam ilmu Allah. Kemudian berikutnya yang paling pokok ya, kaitan dengan kita adalah bahwa ketika kita paham karakteristik ya, tentang sifat ilmu Allah itu akan melahirkan konsep ihsan.
Ihsan kenapa? An ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, andaikan itu enggak mungkin, pasti Allah melihatmu. Konsep ihsan. Jadi ini namanya nanti akan melahirkan satu maqam disebut dengan maqam muqarabatullah. Satu maqam di mana kita senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita silakan sembunyi, karena ada cerita kan ya, ada seorang guru nyoba muridnya, ini sembelih ayam ini, di mana tidak ada yang tahu bahwa kamu telah menyembelih ayam. Ada yang sembunyi di gua, ada yang sembunyi di macam-macam. Ada satu kembali enggak disembelih. Yang lain bangga, ini gurumu, saya sembelih ayam ini, enggak ada yang tahu nih, enggak ada yang melihat. Semuanya bangga. Yang satu ini dia dengan sangat menyesal menyatakan, saya enggak bisa menyembelih ayam ini di tempat yang tidak diketahui. Loh, kenapa bisa demikian? Karena mungkin orang lain tahu, tidak tahu, mungkin orang bisa enggak tahu, tapi yang pasti Allah mengetahui. Justru ini yang lulus ya. Jadi kadang kita mungkin merasa aman ya ketika kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat di tempat yang orang lain tidak tahu. Tapi tak lupa bahwa di situ ada ilmullah, di mana semua perbuatan kita pasti dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal penting. Jadi termasuk taubih, celaan Allah kepada orang Arab yang seakan-akan pamer imannya, padahal dia menyembunyikan imannya itu dengan hanya di lisan saja. Itu karena menganggap bahwa kamu ini berbuat begitu hanya pamer di lisan saja karena kamu belum paham tentang ilmu Allah. Itu namanya iman mahjubun bisifati ilmillah. Imannya itu tertutup dengan sifat ilmu Allah. Kalau kita satu saja, pakai ini saja Bapak Ibu, kita sadar dengan bahwa Allah pasti tahu, aman dunia ini. Gak perlu polisi, gak perlu satpam, aman. Cukup satu aja. Orang lain boleh tidak tahu, tapi yang pasti Allah Maha tahu. Satu aja. Makanya orang benar ya, memang tidak gampang menyatakan kami beriman. Satu sifat saja seharusnya melahirkan satu sikap yang luar biasa terpujinya dalam kehidupan nyata ini. Karena dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena Allah pasti tahu perbuatan yang dilakukan itu. Nah, baik. Saya rasa itu intinya. Kemudian lanjutkan kajiannya biar tabarukan saja. Ya. Pada ayat berikutnya, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah berjasa. Mereka merasa berjasa 'alaika, ke atasmu Muhammad, an aslamu, dengan cara menyatakan keislamannya. Kan itu maunya begitu pamer ya kepada di hadapan Rasul, maunya Muhammad, kami telah beriman, kami mendukungmu. Jadi artinya seakan-akan iman mereka itu bermanfaat untuk Nabi, meskipun imannya masih ala kadarnya. Oleh itu ditolak oleh Allah, qul la tamunnu ala alayya islamakum. Jawab Muhammad bahwa kalian itu enggak berjasa atasku dengan Islam kalian. Apa maknanya ini? Sesungguhnya keislaman kita, termasuk nanti meningkat sampai iman kita itu bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah. Allah dan Rasul itu sungguhnya tidak berkepentingan dengan, tidak butuh dalam pengertian ada manfaat langsung kepada Allah dan Rasul dari iman dan Islam kita. Iman Islam kita itu seharusnya kepentingan diri kita. Kita beriman, kita berislam itu karena kita yang butuh, bukan karena kebutuhan Allah, bukan karena kebutuhan Rasulullah. Sehingga Allah tegaskan pada ayat berikutnya, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah yang berjasa alaikum atas kalian, an hadakum lil iman, dengan cara memberi hidayah kalian itu untuk beriman. Artinya kita bersyukur oleh Allah diberikan hidayah Allah sehingga kita bisa termasuk orang yang
beriman. Karena itu kepentingan kalian, bukan kepentingan Allah. Tapi Allah melalui Rasulnya menyampaikan risalah Allah sehingga kita bisa tahu tentang Islam, tentang iman, dan kita bisa masuk Islam. Bersyukur itu. Bukan untuk kepentingan kepentingan diri kita. Bapak Ibu rahimakumullah, cobalah kita sekali-kali berpikir bahwa kewajiban sholat semisal itu bukan karena kewajiban dari Allah, karena itu akan terasa berat. Tapi bisakah kita mengubah sedikit bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan saya. Ketika ada perasaan bahwa kita butuh sholat, maka tidak perlu dipaksa untuk sholat karena kita butuh. Tapi ketika itu merasa perintah, ada tertekan kenapa kita harus sholat. Tapi ketika kita muncul perasaan butuh, maka akan terdorong untuk sholat. Gimana caranya bisa agar merasa butuh? Ayo pelajari tentang fadilah hikmah sholat. Semakin banyak kita tahu tentang manfaat sholat, maka semakin butuh kita dengan sholat. Saya sering mengandaikan, kenapa orang minum jamu, padahal jamu itu pahit. Kalau orang nggak tahu manfaat jamu, nggak akan minum jamu. Nggak yakin, kan jamu itu pahit. Tapi kenapa minum jamu? Karena orang sadar di balik pahitnya jamu itu ada manfaat yang luar biasa. Jadi tanpa dipaksa pun dia minum, bahkan bayar kan itu. Andainya panjenengan ini tahu benar fadilah sholat, manfaat sholat, itu akan langsung terdorong. Bahkan kalau perlu bayar kalau perlu. Karena butuh betul itu. Karena bayar dalam pengertian itu aja kita makmurkan masjid ini. Baik. In kuntum shadiqin. Dan ini yang menjadi kaidah para mufassir. Kenapa pernyataan iman mereka ditolak oleh Allah? Karena ada kalimat ini. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Mereka itu sungguhnya berimannya masih dusta, abal-abal, belum sungguh-sungguh. Kalau ingin tahu iman yang benar, baca lagi ayat 14, ayat 15 kemarin ya. Innamal mu'minuna alladzi amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ayat 15 kemarin kita sudah bahas. Terakhir ayat ke-18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu mengetahui ghaibas samawati wal ardh, yang tersembunyi dari langit dan bumi. Allah ini menekankan, apakah Allah nggak tahu yang tampak? Bukan begitu maknanya. Kalau yang tersembunyi saja Allah tahu, yang tampak itu lebih mudah untuk diketahui oleh Allah. Disebut kalimatnya innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allah sebutkan yang paling sulit. Yang paling sulit itu Allah tahu, apalagi yang gampang untuk diketahui. Paham ya? Kadang diputar-putar begitu. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat. Ini ya, perhatikan redaksinya. Bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Agak terganggu dengan suara ini. Suara hujan. Jadi ada yang menarik, Bapak Ibu rahimahumullah, Allah basirum bima ta'malun. Allah itu basirun, maha melihat, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan. Perhatikan ini. Kalau sebelumnya Allah menggunakan kata mengetahui, alim, ya'lamu, mengetahui, tapi pada akhir ini wallahu basirum bima ta'malun, menggunakan kata maha melihat. Jadi apa sih titik tekannya ya? Kalau mengetahui itu kadang masih sifatnya global, kadang mengetahui itu sifatnya masih hanya intelektual, hanya dipahami. Tapi kalau basirun itu akan melahirkan hakul yakin. Yakin betul. Jadi kalau persaksian itu, tahu nggak kamu lihat nggak perbuatan dia? Ya, saya melihat. Kalau jadi saksi di pengadilan, ya saya melihat. Itu akan menjadi saksi yang akan menguatkan. Tapi kalau saya mendengar bahwa dia, itu nggak begitu kuat kesaksiannya.
Jadi Allah yang tekankan sini wallahu basirum bima ta'malun, seakan-akan kita ingin diingatkan bahwa Allah melihat langsung gitu loh. Bukan sekedar tahu biasa. Bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan. Baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Allah lihat semuanya. Bukan sekedar alim, tapi bahkan Allah sebutkan dengan kata-kata basirum bima ta'malun. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.